Polisi hari ini tidak boleh lagi jadi polisi partai coklat. Polisi harus benar-benar menegakkan hukum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Pandawa TV channel ya. Insya Allah yang like, subscribe, dan komen ya dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Mantap banget. Bisa bagi saya nanti. Aktivis, apa lagi? Tersangka ijazah. Tersangka ijazah. Katanya yang paling keren itu tersangka ijazah. Nah, selamat sore, sorry, Bang. Pandawa TV. Yes. Sukses selalu. Nah, Bang, ini di dalam kita lagi ada diskusi ya. Ya, Diskusi yang dibuat sama Obor Rakyat Reborn. Ya. Keren. Soal NKRI. NKRI itu bukan negara kedaulatan Republik Indonesia kepanjangannya, tapi negara Kepolisian. kepolisian Republik Indonesia. Itu gimana sih maksudnya? Terus terang. Jadi begini, singkatan-singkatan itu kan pelintiran-pelintiran kekecewaan mungkin aktivis atau orang-orang yang selama ini merasa dikriminalisasi atau merasa ada sesuatu dengan polisi. Ya. Ya, karena yang kita tahu itu ketika rezim Jokowi berkuasa 10 tahun itu kan, waduh, partai coklat itu luar biasa gitu. Makanya timbullah narasi-narasi yang tadi disebutkan NKRI itu, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Karena begitu peran polisi itu begitu luar biasa, bahkan bisa mengalahkan TNI. peran dari TNI gitu loh. Makanya ini mungkin sindiran-sindiran kepada institusi Polri supaya kedepannya ada perubahan gitu loh. Jangan polisi-polisi itu seperti rezim Jokowi yang lalu, kan luar biasa itu, termasuk juga KM 50-nya itu kan. Terus peristiwa Bawaslu yang kemarin kita lagi viral tuh sampai mata coplot gitu di dalam penyelidikannya itu luar biasa gitu. Artinya maka dibuatlah ini supaya kawan-kawan di dalam ini mengarahkan polisi ini lebih baik dengan adanya reformasi Polri ini gitu loh. Tuh. Ya mungkin seperti itu kira-kira. Ya, tadi sampai sempat juga disinggung itu soal partai coklat itu. Karena terlalu dominan mereka. Iya. Gitu ya, kepolisian itu. Apalagi Kapolrinya udah lama juga kali ini. Waduh, ini Kapolri terlama ini. Terlama ya. Dan luar biasa artinya. Saya ingat Pak Sutarman waktu itu cuma setahun lebih ya. Iya. Mungkin 2 tahun. Iya. Udah langsung diganti sama. Makanya saya melihat ini ada terindikasi ada pergantian polisi, pergantian Kapolri ini. Saya menduga ini memang ada peristiwa politik di balik itu gitu loh. Oke. Entah ada perjanjian antara Prabowo dengan Jokowi menaruh Listio di sini. Nitip orang untuk menjaga Pak Jokowi, entah apa. Karena kan paling lama lah berkuasa Listio ini. Dan itu memang yang kita ketahui itu Kapolri hari ini kan Pak Listio ini memang diangkat Jokowi dari Solo gitu loh. Jadi kita melihatnya, wah ini memang permainan gitu lah, sesuatu di balik peristiwa Kapolri hari ini. Makanya saya berharap Kapolri ini jangan diganti lama-lama mungkin sampai pensiun katanya. Jangan. Kasihan nih yang karir-karir yang ingin menjadi Kapolri dan selanjutnya naik gitu loh. Iya. Keburu mereka juga ikutan pensiun nanti. Oh iya, artinya kan berapa angkatan yang dilewati sama Listio hari ini kan. Makanya saran saya kepada Pak Prabowo, apapun misalkan ada perjanjian apa dengan Jokowi, saya rasa Kapolri udah layak lah untuk diganti gitu, kasih jabatan lain Kapolri, ganti yang baru supaya Indonesia ini berwajah baru. Yang kita tahu hari ini kan dengan Pak Listio ini kan nggak berubah banget gitu loh. Dan adanya Dewan Reformasi Polri juga saya melihatnya juga nggak. Itu apa sih ya ininya perkembangannya dari Dewan Reformasi itu dia. Perkembangannya nggak kelihatan secara cepat dan jelas gitu loh. Tapi ya saya tidak membilang itu buruk. Kayaknya juga rekomendasinya juga yang itu aja gitu ya, soal pemilihan Kapolri. Pada akhirnya kan dibalikin lagi kan ke aturan yang lama gitu kira. Ya, itulah yang harus kita sebagai rakyat mengawasi kinerja dari orang-orang yang ada di dalam situ kan, supaya apakah keuangan APBN ini menggaji mereka sesuai dengan harapan kita, harapan rakyat, harapan bangsa, mungkin juga dengan harapan Pak Prabowo gitu loh. Jangan sampai kehadiran mereka itu ya nggak ada gunanya. Makanya saya berharap reformasi Polri ini harus betul-betul mempunyai peran penting untuk merubah polisi lebih baik gitu loh. Jangan sampai polisi itu seperti rezim-rezim kemarin gitu loh. Polisi hari ini adalah polisi menurut saya harus jauh dari tangan-tangan Jokowi gitu loh. Karena
Jokowi ini, geng Solo ini, waduh. Tapi kan beliau yang melantik juga Pak Jokowi. Nah, itu dia permasalahannya. Makanya supaya rakyat melihat polisi ini tidak ada tangan-tangan Jokowi, Pak Prabowo harus ganti. Listio harus ganti dengan secepatnya gitu. Secepatnya. Nggak nunggu pensiun. Pensiunnya 2027. Ya nggak usah nunggu pensiun lah. Terlalu lama gitu loh. Masih lama ya? Masih lama. Ini harus segera ada wajah-wajah baru di institusi Polri supaya juga Prabowo juga nggak ada beban kan. Ya misalkan ada yang tadi kawan-kawan pernah bilang mungkin ada sesuatu hal nyimpen data yang ini ya saya rasa nggak penting juga kok. Hari ini presidennya Prabowo memegang teguh kedaulatan rakyat. Prabowo sebagai presiden hari ini harus bersikap ya saya presidennya yang menentukan, nggak ada tangan-tangan Jokowi di sini gitu loh. Gitu ya. Saya kira seperti itu. Oke, ada nggak analisisnya mungkin ya? Tadi sempat disampaikan juga tuh, ada analisis kayak gini tuh dipersiapkan untuk 2029, padahal masih jauh ya, masih berapa tahun lagi. Tapi udah dipersiapkan dari sekarang, itu gimana? Kalau saya kemungkinannya ada memang. Ada ya? Jadi kan Jokowi ini kan dengan menaruh Gibran jadi wakilnya Prabowo kan pasti mempersiapkan semuanya. Artinya sampai ke institusi Polri saya rasa menurut keyakinan saya ini dipersiapkan juga. Makanya itu untuk mengantisipasi ini segera dicopot aja nih Kapolrinya gitu kan. Jadi nggak ada persaingan politik gitu loh. Jadi Prabowo bisa fokus pada peningkatan ekonomi, kesejahteraan rakyat gitu. Bukan lagi berpikir, wah nanti Gibran maju, orang kan berpikir Gibran ini nggak layak jadi ini gitu kan. Saran saya seperti itu. Langkahnya Prabowo itu istilahnya mengganti Kapolri itu adalah secepatnya langkah tepat buat saya. Supaya apa? Supaya rakyatnya nggak menilai, wah Prabowo di bawah ketiaknya Jokowi. Iya. Prabowo tidak lagi hidup Jokowi, bukan gitu lagi. Harus dirubah kan? Iya. Oke. Closing statement untuk sesi pertama ini soal reformasi Polri. Polisi hari ini tidak boleh lagi jadi polisi partai coklat. Polisi harus benar-benar menegakkan hukum sesuai dengan aturannya. Tidak boleh ada oknum-oknum polisi yang membuat institusi ini rakyat menilai tidak bagus. Polisi harus sebagai pengayom masyarakat. Jangan polisi dengan kekuasaannya justru mengintimidasi rakyat, mengkriminalisasi rakyat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.